Yang pertama kalau pilihannya Allah ya tanyanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Itu yang paling bener ya. Tanya sama Allah. Ya sholat di sepertiga malam tanya ya Allah, ini pilihan saya bener nggak? Ini pilihan saya engkau ridhoi atau tidak. Nah makanya fungsi istikharah itu seperti itu. Jadi istikharah itu masih banyak juga yang kemudian salah sangka atau salah kaprah. Ya, banyak yang menganggap bahwa istikharah itu adalah memilih satu di antara dua pilihan. Enggak begitu. Jangan ajak Allah untuk cap cip cup pilihan kamu. Ya, istikharah itu adalah menguatkan apa yang sudah kita pilih. Jadi kalau misalnya eh, Mbak Putri nih sudah ada yang datang ngelamar gitu, ngajak taaruf atau ngajak ngapain kayak gitu ya. Terus kemudian, Ya. nah Mbak Putri tuh yakin, nah kayaknya ini nih ya, sepertinya dia calon saya gitu kan, dalam hati gitu kan. Terus sepertinya dia yang terbaik. Sudah nih, pokoknya klop deh di hati. Nah, untuk menguatkannya kemudian dengan istikharah. Gitu. Jadi pilih dulu, baru istikharah. Bukan sebaliknya. Istikharah dulu baru milih, bukan kayak begitu. Ya, enak banget loh kayak gitu, mah dikit-dikit istikharah gitu kan. Ya, tapi memang istikharah itu Berarti memang lebih salah satu media. Apa? berarti lebih kayak untuk menguatkan, meyakinkan Menguatkan. diri bahwa Ah, ah, pilihan itu benar gitu ya Ustaz ya. makanya kan konten doa istikharah itu kan jika ini kan yang aku pilih, jika ini memang baik bagiku, baik bagi agamaku, maka dekatkan. Jadi kalau misalnya kemudian kita sudah memilih, nah sekarang gimana caranya tahu? Caranya tahu apa namanya orang yang kita pilih itu adalah yang terbaik dari Allah. Ya caranya adalah apakah dia memenuhi kriteria orang yang diridhoi Allah. Gitu aja. Sholatnya, ngajinya, terus kemudian manajemen dirinya, gitu ya. Lalu kemudian sikap dia terhadap non-mahramnya, sikap dia terhadap anak-anak, terhadap saudaranya, terhadap ibunya, itu. Jadi kalau misalnya dia sudah benar-benar menyesuaikan diri dengan kriteria jodoh yang ideal, maka insya Allah itu juga adalah kriteria bukan jodoh yang ideal, apa kriteria yang diridhoi Allah, maka insya Allah dia sudah memenuhi kriteria untuk menjadi jodoh yang ideal. Artinya itu aja, tinggal. Jadi jangan mau nikah itu jangan dipikir karo melaku misalnya kayak gini. Wah, dia tuh masih sering suka lupa sholat. Nggak apa-apa, nanti aku jadi istrinya, aku akan mengingatkan dia terus. Karena aku ingin membangun rumah tangga yang apa namanya robani. Nggak bisa begitu, cuy. Artinya gini, kalau dia nggak bisa ngatur dirinya sendiri, kalau dia nggak bisa ngatur dirinya sendiri saat dia bersendirian, apalagi kemudian kalau dia sudah berduaan. Kalau kamu belum bisa memperbaiki diri saat sendirian, maka kemudian susah untuk memperbaiki eh, keseluruhan rumah tangga itu, baik 2 orang, 3 orang maupun 4 orang dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan menggampangkan itu. Artinya hal-hal yang paling dasar saja kalau tidak dilakukan ketika masih jomblo akan sangat sulit dilakukan ketika sudah menikah. Ini jujur aja kayak saya misalnya sebelum nikah saya sering puasa. Setelah nikah agak susah emang puasa itu. Ya terutama ketika sudah punya anak. Banyak makanan yang apa namanya nggak habis kayak gitu kan. Ya jadi mau nggak mau kita habisin gitu. Dan memang memang sebenarnya puasa itu amalan jomblo sih ya. Karena yang sudah mau menikah tapi belum sanggup, ya kan? Berarti ketahuan yang Ya kalau saya, ini juga semua ya Ustaz. eh, ya kalau saya sudah menikah ada istri ya. Kalau puasa terus kan buat apa gitu punya istri gitu kan? Waduh. Nanti masakan Ya istri ada gitu. yang makan ya Ustaz ya. Nah, betul sekali. Ya jadi intinya hal yang mendasar saja itu harus dilakukan. Terus kemudian apa tambahan-tambahannya, sunnah-sunnah dan lain sebagainya, apakah dia melakukan atau tidak. Nah, di situ kita bisa mengetahui apakah calon kita itu benar-benar dari Allah, pilihan yang terbaik dari Allah atau bukan. Seperti itu. Oke, siap. Berarti istikharah itu untuk memantapkan, bukan mencari pilihan yang mana yang benar yang mana yang salah ya Ustaz ya. Iya. Mungkin banyak yang masih salah kaprah tentang istikharah itu sih Ustaz, termasuk saya. Oh, gitu ya. Sama doanya, doa istikharah itu. Sama-sama. Ya, jadi doa istikharah itu juga bisa
Googling aja deh, googling ya. Googling Iya, ada ya. ya doa istikharah. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya, dari Kak Lulu nih. Izin bertanya perihal kisaran umur yang pas untuk menikah, sekiranya ada patokan atau tidak? Berhubung kalau terlalu muda evolusinya kan masih belum terkontrol. Nah, baiknya gimana Ustadz? Jadi setiap orang itu beda-beda ya. Setiap orang itu beda-beda. Nah, turun dulu ya. Anak saya setiap orang itu beda-beda. Jadi Oh, ikutan ada ya? yang sudah matang dalam mengelola emosi ketika usia muda, ada yang belum. Jadi setiap orang beda-beda. Jadi tidak ada usia ideal sebenarnya. Kalau kita ngikutin idealnya negara itu juga sebenarnya kurang tepat karena orang kan beda-beda ya. Artinya ada yang udah jenggotan, udah kumisan masih kekanak-kanakan tuh juga ada. Kalau saya pribadi dulu minta izin nikah usia 20, gak diizin-izinin, baru diizinin usia 22. Ya, udah ketuaan itu nikah usia 22 ya. Ya, jadi ketuaan ya. Mbak-mbak isinya udah berapa, Mbak? Kalau usia 25 belum nikah juga di ruqyah aja, Mbak. Ya, ya gitu. Nggak bercanda ya. Jadi setiap kita tuh jangan sampai terpaku sama orang. Artinya kita semua orang yang berbeda. Ya, jangan sampai kemudian wah teman saya sudah menikah di usia segini kok saya belum. Lah memang itu mungkin ada penundaan itu adalah yang terbaik buat kita. Jadi jangan terlalu dipusingkan ketika teman-teman sudah nikah, sudah nyunatin anak, bahkan anaknya yang disudah disunatin terus udah balik, terus sudah nikah juga gitu misalnya seperti itu. Kita belum nikah-nikah juga, ya nggak usah pusing. Karena sungguhnya memang ketika kita sudah berikhtiar, sudah berdoa semaksimal mungkin, ya pasti juga nggak mungkin Allah itu nggak mendengarkan doa kita. Ya, Allah itu pasti mengabulkan. Bedanya ada yang dikabulkan secara kontan, secara langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan yang lebih baik. Jadi intinya usia ideal itu tidak ada sebenarnya ya. Yang penting kalau dalam Islam itu memasuki akil balik. Tapi kan kalau dalam kesehatan itu ada yang usia berapa sih? Pokoknya kalau yang usia masih belasan tahun buat perempuan itu belum bagus ya rahimnya untuk apa namanya persalinan dan lain sebagainya. Ya memang biasanya kalau budaya kita, budaya Indonesia yang agak modern ya. Biasanya kalau perempuan itu kan usia-usia 19 sampai 23 tahun ya. Kalau laki-laki biasanya usia 23 sampai sampai 30 itu masih ideal untuk menikah. Ya, ya terserah aja sih. Tapi kalau kita ngikutin Nabi menikah usia 23 setengah. Iya. Jadi kalau 25 tahun itu yang teman-teman baca di Sirah Nabawiyah, Nabi usia 25 tahun menikah itu hitungan Hijriyah. Ya. Jadi kalau hitungan Masehi, Nabi itu menikah di usia 23 tahun, 23 tahunan. Ya. Yang sudah lewat 23 tahun ya segera banyak-banyak bertobat. Banyak puasa ya. Nah, ini mungkin untuk masalah dari segi kesehatan nanti insya Allah akan dibahas di sesi selanjutnya Ustadz ini nanti. Masya Allah, siap. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Kalau sudah sama-sama siap untuk menikah, tapi masih mengedepankan ego masing-masing, kira-kira solusinya yang terbaik bagaimana ya Ustadz? Namanya belum siap. Ya. Itu gampang aja sebenarnya. Jadi karena masih mengedepankan ego masing-masing, berarti belum siap menikah. Ya, jadi artinya mungkin siap secara materi kalian, tapi belum siap secara mental. Yang perlu dilakukan adalah revolusi mental. Wede, kayak pemerintah aja ya. Jadi saya tidak tahu ya artinya apa yang paling ideal untuk dilakukan. Cuma yang jelas begini. Sebetulnya pertanyaan ini nggak jauh beda dengan yang tadi ya, yang soal beda perbedaan definisi mapan menurut masing-masing gitu kan. Jadi sebetulnya adalah gimana caranya kemudian kita mengalah saja. Dan bisa bertoleransi gitu loh. Artinya yang penting ada perjanjian sebelum menikah bahwasanya ini saya mengalah.
Jadi jangan sampai saya ngalah terus nanti habis nikah nih, seperti itu. Harus ada pembicaraan atau obrolan yang lebih dewasa untuk meredam ego masing-masing supaya bisa mencapai pernikahan yang baik. Itu sih. Jadi kalau misalkan intinya sih tetap komunikasi. Tapi yang jelas kita harus harus bisa atau mampu bertoleransi masing-masing terhadap pendapat ya, pendapat-pendapat yang kemudian diutarakan. Gitu ya. Intinya komunikasi itu tadi ya Ustadz ya. Nyangkutnya ke komunikasi lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika keinginan menikah besar tapi ilmu agama itu masih minim Ustadz? Nafsunya besar ini ya. Nafsunya besar banget, pengen kawin, pengen kawin, pengen kawin, pengen kawin. Pengen rabi, pengen rabi, pengen rabi. Ya, sebetulnya ini ya kalau misalkan dalam kondisi sudah ingin menikah dan sudah siap. Ya, saya bilang sudah siap ya, karena semua orang pengen nikah ya nggak sih Mbak? Semua orang pasti pengen nikah dong. Tapi kan siap belum tentu. Nah, jadi perlu pertama kali bedakan antara menikah dengan siap menikah. Apa pengen nikah dengan siap nikah. Ya. Nah, sekarang perlu diketengahkan kamu dalam kondisi siap atau pengen saja. Atau pengen dan siap. Itu yang pertama. Ya, diketengahkan dulu. Kira-kira saya ini cuma pengen atau benar-benar sudah siap. Saya ini cuma pengen atau benar-benar sudah membutuhkan. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, belajar agama itu gini. Sebetulnya belajar agama itu seharusnya sudah dari awal, dari kecil. Tapi kalau misalnya terlanjur, hafalan Quran masih sedikit, kemudian juga pengetahuan agama masih cetek, maka yang harus dilakukan adalah mencari yang sekufu dan mau belajar bersama. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu. Ya banyak sih ya, teman-teman saya juga ada yang akhirnya di usia yang sudah memasuki 23, 24, 25 itu dia mau menikah, dia menunda menikah karena pengen ngafalin Quran dulu. Saya bilang nggak bisa begitu, karena